Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, al-ayah. Wa qala aidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin zariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Al-hadis. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah membedakan kita dari orang-orang kufur, orang-orang takabur, dan orang-orang yang enggan bersyukur. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam yang telah membawa umatnya minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya benderang, yang telah membedakan mana itu teh botol dan mana itu alkohol, dan juga yang telah membawa umatnya dari zaman onta ke zaman Toyota. A'ni habibana wa nabiyana sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasannya setiap orang yang bernapas, setiap orang yang memiliki nyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Sebagaimana firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernapas, setiap yang bernyawa, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan perlu kita ketahui bahwa kematian itu tidak memandang siapa yang tua, siapa yang muda, bahkan kematian akan datang ke anak sekalipun. Untuk itu, mari kita persiapkan diri kita. Amal apa yang akan kita bawa nanti ke akhirat jaga. Jangan sampai kita terlena dalam kehidupan dunia ini. Karena apa? Karena dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara. Ada kisah yang mana kisah ini sangat menarik, menceritakan tentang tanda-tanda kematian. Dikisahkan bahwa malaikat Azrail datang kepada Nabi Yakub alaihi salam. Datang ke Nabi Yakub dengan menyerupai seperti manusia. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Lalu Nabi Yakub menjawab, waalaikumsalam warahmatullah. Dipersilahkanlah malaikat Azrail itu untuk duduk. Ketika duduk, Nabi Yakub bergetar hatinya. Kaget, ada apa ini? Kok tumben-tumben malaikat Azrail datang kepadaku? Lalu Nabi Yakub bertanya kepada malaikat Azrail, ya malakal maut, azairon jita awli qabli ruhi. Wahai malakal maut, engkau datang kepadaku itu untuk zarah, apa untuk mencabut ruh kaula, ruhku? Lalu malaikat Azrail menjawab, hei Nabi Yakub, sesungguhnya aku datang kepadamu untuk saat ini hanya ingin mengunjungimu, hanya ingin bertemu denganmu. Sahut perkataan malaikat Azrail. Ketika mendengar perkataan malaikat Azrail, Nabi Yakub terasa lega. Lalu Nabi Yakub berpesan kepada malaikat Azrail, hei malaikat Azrail, nanti ketika engkau datang kepadaku dengan maksud ingin mencabut nyawaku, saya minta
janganlah mencabut nyawaku dengan tiba-tiba, tapi berilah aku tanda-tanda atau aba-aba supaya aku bisa mempersiapkan kepada kematianku. Kata Nabi Yakub. Mendengar permintaan Nabi Yakub alaihissalam, lalu malaikat Azrail menjawab, oke, siap Nabi Yakub. Ketika setelah berulang lama, bertahun-tahun kemudian, udah lama, datang lagi malaikat Azrail kepada Nabi Yakub alaihissalam. Ketika datang malaikat Azrail Nabi Yakub terasa kaget lagi. Dia bertanya lagi, ya malakal maut, azairon jita, aulikob diruhi. Hei malakal maut, engkau datang ke sini itu untuk zarah, untuk menemuiku, atau untuk mencabut nyawaku? Jawaban malaikat Azrail, wahai Nabi Yakub, sesungguhnya aku datang kepadamu ingin mencabut nyawamu. Ketika mendengar perkataan malaikat Azrail, Nabi Yakub terasa kaget. Lalu Nabi Yakub berkata, wahai malaikat Azrail, bukankah aku sudah berpesan dulu ketika engkau ingin mencabut ruhku, ingin mencabut nyawaku, jangan kaget, jangan terasa kaget seperti gini. Aku kan sudah berpesan, aku sudah berminta untuk beri tanda-tanda dulu kepadaku atau aba-aba kepadaku agar aku bisa siap-siap menghadapi kematianku. Lalu malaikat Azrail menjawab, hei Nabi Yakub, sesungguhnya aku telah mengirimkan tanda-tanda kepadamu, sudah mengirimkan aba-aba kepadamu untuk mempersiapkan kematianmu. Nabi Yakub berpikir, ya malakal maut, apa tanda-tanda itu? Perasaan tanda-tanda atau aba-aba itu belum datang kepadaku. Lalu malaikat Azrail menjelaskan, wahai Nabi Yakub, sesungguhnya aku telah mengirimkan tanda-tanda atau aba-aba kepadamu dalam 3 perkara. Yang mana 3 perkara itu? Pertama, bayadhu sya'rika ba'da sawadi. Putihnya rambutmu setelah hitamnya rambutmu. Kita lihat bahwa sekarang rambutmu sudah putih. Itu merupakan tanda-tanda dariku, wahai Nabi Yakub. Yang kedua, da'fa badanika ba'da quwati. Lemahnya badanmu setelah kuatnya badanmu. Sekarang lihat, badanmu udah tua, badanmu sudah terasa lemah, tidak seperti dahulu. Itu merupakan tanda-tanda dariku. Yang ketiga, wanhina'aka ba'da istiqamati. Bungkuknya badanmu setelah ajig berdirinya dirimu. Sekarang lihat, badanmu sudah ada bungkuk. Itu merupakan tanda-tanda dariku, wahai Nabi Yakub alaihissalam. Dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwa suatu tanda atau aba-aba dari malaikat Azrail, di antaranya 1, putihnya rambut. Yang kedua, lemahnya badan. Dan yang ketiga, bungkuknya badan. Itu merupakan tanda-tanda atau aba-aba dari malaikat Azrail bahwa diri kita akan mendekati yang namanya kematian. Mudah-mudahan kita semua bisa terus berpikir dan terus waspada. Dan mudah-mudahan juga kita mendapatkan kematian yang mana kematian tersebut dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk itu wahai saudaraku, persiapkanlah diri kita untuk menghadapi kematian. Ketika kita sudah mempersiapkan diri, maka kita akan mempunyai amal atau bekal untuk perjalanan kita nanti di akhirat. Sebagaimana dalam hadis Rasul, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yada'ulah. Bahwa jikalau mati anak Adam, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang mana sedekah jariyah ini merupakan amal ketika kita sudah mati, ganjarannya akan terus mengalir kepada kita. Pahalanya akan terus ngocor kepada kita. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita amalkan kepada orang lain, lalu ilmu itu diamalkan oleh orang tersebut, maka amalan orang tersebut akan ada pahalanya bagi kita, terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah mati. Yang ketiga, awaladin solihin yad'ulah, yaitu anak yang soleh yang sering mendoakan kepada kita. Maka didiklah anak kita, ajarkanlah ilmu agama, supaya apa? Supaya nanti ketika kita sudah tiada, ketika kita sudah mati, akan ada orang yang mendoakan kita, terutama anak-anak kita.
Itu merupakan suatu amal persiapan untuk kita. Agar apa? Agar kita ketika sudah meninggal ada amal terus, ada pahala terus yang mengocor kepada kita. Mudah-mudahan kita semua bisa dalam keadaan terus maksimal dalam beribadah. Akal ibadah tersebut bisa menjadi bekal kita nanti di akhirat. Kesimpulannya dari ceramah ini, ada 3 tanda dalam malaikat Azrail. Yang pertama putihnya rambut, yang kedua lemahnya badan, dan yang ketiga bungkuknya badan. Dan kita persiapkan amal kita supaya kita mempunyai, ketika kita sudah mati, kita masih mempunyai amal yang terus mengalir. Di antaranya 3 tadi amal. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.